Aisyah menjawab fi mihnati ahlihi, yaitu dalam urusan pekerjaan rumah tangga. Jadi Rasul itu bantu pekerjaan rumah tangga kalau di rumahnya. Ya begitu. Ya makanya ini harus dikomunikasikan. Apalagi kalau mohon maaf ya kantornya di rumah. Nah itu teh suami ngantornya di rumah. Ya kerjanya di rumah gitu ya. Saking jarang keluar disangka sama tetangganya ya waktu iman ya duit gede cenah tapi usaha tara. Karena jarang keluar misalkan gitu ya, ternyata usahanya di rumah ya. Apalagi kalau perusahaannya di rumah itu kadang-kala harus punya manajemen tertentu bagaimana ya waktu kerja dengan waktu untuk keluarga ya. Anda juga jangan mentang-mentang suami kerja di rumah seenaknya minta tolong ke suami begitu ya. Komunikasikan. Dan kita Pak, kalau kerja kita di rumah, ini pengalaman saya ya karena saya kan ya pengajiannya di luar, tapi baca bukunya, nulisnya di mana? Di rumah. Tadi teka hitung gawe, nggak dihitung kerja itu gitu ya. Itu ya. Padahal mungkin sama pentingnya, bahkan lebih penting kan gitu kan? Ya bahkan kalau kita mau mengkaji satu tema, kita harus 10 materi lebih gitu kan, sebelum kita mengkaji satu materi kan begitu. Ya, cuman pengalaman saya ya, ibu-ibu, bapak-bapak terutama, kalau kerjanya di rumah, banyak di rumah, komunikasikan, obrolkan bahwa kita punya tugas, bahwa kita punya kerjaan, minta waktu. Ya, terus setelah selesai itu, Anda tanya ke istri Anda. Ini kalau saya ya hari ini apa yang mau dibantu gitu. Hari ini apa yang mau dibantu? Ya, aku punya waktu 1 jam buat kamu. Apa yang mau dibantu? Nah, gitu ya. Begitu. Ya, itu dikomunikasikan. Sering sekali tidak dikomunikasikan. Jadi seolah-olah ya cuek. Seolah-olah nggak peduli. Seolah-olah nggak mau bantu. Ya, seolah-olah nggak empati. Menikah nggak merhatiin aku ya gitu. Padahal suami itu lagi kerja. Misalkan ya. Tapi kadang-kala kita nggak empati, gitu. Kita tidak terkomunikasikan. Akhirnya apa? Akhirnya salah paham. Itu pengalaman saya ya. Itu walau alam ya. Kalau kerjanya di rumah, ya begitu. Punya orderan, dikerjakan di rumah kan begitu ya. Ibu sama ya begitu. Jadi pakai ambil waktu, make time, ambil waktu kita tentuin. Ya saya suka begitu. Saya kalau baca buku kadang minta waktu. Ya 1 jam boleh nggak? Aku misalkan saya Abi boleh nggak 1 jam dari jam 5:30 sampai 6:30 baca buku dulu. Begitu ya. Tos weh. Eta mah rek budak ceurik antepkeun weh ya. Anggap tutupan deh lah pokoknya namanya. Nah, kan kita sudah komitmen 1 jam. Ya begitu. Atau saya keluar dulu ke masjid dulu, saya baca buku dulu. Ya akhirnya apa? Akhirnya ya saya dikasih waktu. Nah, nanti kalau sudah itu kita fokus lagi. Ya apa yang bisa aku bantu gitu ya. Ya akhirnya ya alhamdulillah dua-duanya tertunaikan. Tapi sering sekali ini beberapa kasus tidak terkomunikasikan. Ya, maca gitu ya. Atau tukang desain juga nggak desain di rumah teh gitu ya. Kadang-kadang lupa, itu tuh kerjaan. Padahal mohon maaf, bisa jadi si istri itu dapat keuntungan dari kerjaan suami yang di rumah. Tapi karena tidak terkomunikasikan, akhirnya istri nuntut lebih. Kartos deh. Maka saran saya dikomunikasikan. Sama dengan ibu-ibu juga sama. Dikomunikasikan gitu ya. Kalau misalkan butuh waktu, walau alam bisawab. Baik. Di antara contoh kelembutan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara contohnya di terhadap istri beliau selalu mendatangi mereka setiap pagi. Oh, ajib ya. Rasul 9 istri, semua 9 istrinya didatangi setiap pagi. Luar biasa. Mengucapkan salam, lalu mendoakan mereka. Anda jangan anggap sepele loh salam ke keluarga itu. Sampai Abdullah bin Abbas itu, ya suatu saat keluar rumah, datang ke pasar. Itu kata orang lain, wahai Abdullah bin Abbas, Anda ini mau ngapain ke pasar gitu?
Kan Abdullah bin Abbas mah kiai gitu ya, ajengan ulama gitu. Aya naon ka pasar sila gitu. Itu dia bilang, aku datang ke pasar karena aku ingin mengucapkan salam. Lihat ya, jangan dianggap sepele. Salam itu jangan dianggap sepele. Assalamu alaikum, keselamatan untuk kalian. Jadi luar biasa ini doa. Ya, jadi Rasulullah itu tiap pagi 9 istrinya didatangi. Ya, kemudian ngucapin salam, doain mereka. Dan Rasul berhenti di istrinya yang mendapatkan jatah malam itu. Jadi siapa nih? Oh, jatahnya Maimunah, nanti terlahir di sana. Oh, jatahnya Sofia, nanti terlahir di sana. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam riwayat Ibnu Mardaweh dari Abdullah bin Abbas disebutkan, ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani, Rasulullah itu apabila selesai sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya ya, dan orang-orang mengelilingi beliau hingga matahari terbit. Jadi ini kebiasaan nongkrong Nabi gitu ya. Ya, Nabi itu bermajlis ya, ngariung dengan para sahabat itu kalau sudah pada subuh sampai matahari terbit ya. Kata Ibnu Hajar, kemudian beliau, kata Ibnu Abbas, kemudian beliau menemui istrinya satu persatu dan mengucapkan salam kepada mereka serta mendoakan mereka. Aduh, subhanallah ya teman-teman. Setelah menemui mereka, beliau lalu tinggal di rumah istri yang hari itu mendapatkan jatah gilirannya. Oh, ajib luar biasa. Datang, salam, ngobrol. Saya baca hadis ini dulu ya, baca cerita ini. Kehulang Pak. Kehulang, ya Allah. Rasul teh pemimpin politik tertinggi ya. Betul gak? Iya kan? Ngurusin rakyat kan, ngurusin masyarakat kan luar biasa. Rasul teh alimnya para ulama, gurunya para ulama, betul gak? Rasul teh coachnya para pebisnis. Ya, orang yang dagang pasti nanya ke Nabi ya, karena Nabi paham dengan ilmu dagang. Rasul teh adalah ya komandan tertinggi di militer, betul ya, panglima tertinggi. 9 istri setiap hari masih sempat ngobrol, kebayang nggak ya? Ajibnya luar biasa, sesibuk apapun Nabi sempat ngobrol dengan istri-istrinya. Hari ini banyak para suami akhir zaman dan akhir bulan ya, istrinya satu, terjadi RW acan ya, bukan pebisnis, bukan panglima di militer, tapi subhanallah gak sempat ngobrol sama istrinya. Judulnya sibuk. Oh, asaku gagah tuh ya, luar biasa gitu. Satu istri ya, Iman ya, terjadi RW acan, anggota dewan lain gitu ya, ya wali kota lain Iman ya. Ini mas saya sedang mencela diri saya ini ya, begitu. Tapi subhanallah ya, kadang-kala gak waktu dengan ngobrol ya dengan istrinya. Siapa kita begitu? Rasulullah masih sempat ngobrol, luar biasa ya. Kebayang nggak Rasul ngobrol dengan semua istrinya? Bahkan kata Anas bin Malik, Rasulullah itu ya setelah berkumpul setiap malam itu berkumpul semua istrinya di tempat istrinya yang mendapatkan giliran. Jadi kata Anas bin Malik, dan dalam riwayat yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul itu ngumpul ya sama istri-istrinya itu di tempat istrinya yang mendapatkan jatah malam itu, ngariung setiap malam. Tapi nggak tahu ngobrol apa gitu ya, nah main congkak, nah main naon itu apa gitu ya. Tapi ngobrol gitu ya, hangat luar biasa ya.
Kebayang nggak? Nggak kebayang karena istrinya satu kan? Ya. Saya juga nggak kebayang. Ya. Salapan istri, akur, ngariung, luar biasa. Udahlah ajib ya. Kita mau murah salapan, hiji wae teu akur. Kamu di salapan ya. Subhanallah. Jadi waktu rahimahullah wa yakum, artinya Rasulullah dengan kelembutannya, jadi kelembutan itu bukan tentang nada suara ya kalau saya. Ya itu juga bagian mungkin ya. Tapi kelembutan itu lebih kepada sikap. Sikap empati gitu ya, sikap peduli dengan pasangan ya. Kalau Allah bisa. Jadi Rasulullah seperti itu. Ini ada kisah yang bagus nih. Ini ada kisah yang bagus. Ya, jadi kata beliau, Rasulullah itu, kata buku ini, bersabar terhadap istri-istri beliau. Ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, pada suatu hari Umar bin Khattab meminta izin untuk menemui Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab meminta izin untuk menemui Rasulullah. Saat itu beliau sedang berbicara dengan para istri beliau dan terdengar suara keras dari para istri itu karena menuntut uang tambahan belanja. Jadi uang tambahan belanja, istri Nabi meminta uang tambahan belanja. Luar biasa ya. Jadi sah Anda meminta uang tambahan belanja itu sah. Karena istri Nabi pun demikian. Apalagi Anda bukan istri Nabi, begitu. Ya. Dan kita jadi suami jangan pernah melarang istri untuk meminta uang tambahan. Jangan pernah. Makanya saya ke istri saya, setelah tahu begini, nggak pernah melarang. Sok mi, kabutuhna sabaraha. Ya, dibayar gitu bi, kumangke. Iya kan, ada teka bayarnya kumaha tuh ya. Tapi jangan pernah melarang. Bi, 1 bulan 12 juta, sip. Gitu weh. Ya. Kenyataannya 2,5 juta, misalkan begitu. Ya, kumaha tuh bi, ayeuna sakitu. Paham nggak maksud saya? Tapi jangan pernah melarang. Kalau saya setelah ini nggak pernah melarang, ya begitu. Jadi Anda boleh ya minta uang tambahan. Padahal pada waktu itu di zaman Nabi belum terdengar ya TDL naik gitu ya. Kemudian bahan bakar naik kan begitu ya. Ya minyak apa namanya? Minyak goreng sulit kan gitu. Apalagi sekarang ya. Walau alam bisawab. Jadi terdengar suaranya tuh, Umar dengar suara istri-istri Nabi yang keras, kedengaran sama Umar. Ketika terdengar suara Umar meminta izin, Assalamualaikum begitu, ya Rasulullah boleh masuk? Itu diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Istri-istri Nabi langsung bersembunyi di balik satir, kena rumput, bertek, gitu ya. Ada Umar. Ya. Kemudian Rasulullah mengizinkan Umar masuk. Umar masuk, Rasulullah tertawa terbahak-bahak. Sampai kelihatan gigi beliau ya karena tertawa. Yang serikan gitu ya. Pas ayo Umar mah bertek. Itu kebayang gitu. Guru Umar datang. Rasulullah tertawa. Rasulullah kemudian menjawab, Umar berkata, Allah memperlihatkan gigimu karena tertawa wahai Rasulullah. Kenapa Anda tertawa wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, aku heran dengan mereka tadi. Ya, ketika mereka mendengar suaramu, mereka langsung bubar dan berdiri di balik tabir. Jadi Rasulullah yang serikan yang mentertawakan sikap istrinya. Ya, luar biasa ya. Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih berhak untuk mereka takuti. Setelah itu Umar berkata, wahai musuh bagi diri sendiri, apakah kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah? Saya mah ngebayangin bagaimana Rasulullah kelembutan padahal seorang nabi gitu ya. Tapi menghadapi istri-istri nanti kalem gitu ya. Subhanallah ya. Allahu Akbar. Ya, ini mah ya
suaminya bukan nabi. Ya. Bahkan istrinya nggak berkata-kata keras gitu ya, tapi sikapnya ya Allah gitu ya. Mereka menjawab, ya, Pan Umar tuh ngomong ke istri-istri Nabi, ya, wahai musuh bagi diri sendiri, apakah kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah? Apa kata istri-istrinya? Iya, karena kamu lebih kasar dan mudah marah. Subhanallah ya, Umar bin Khattab itu. Tapi saya mah hebat ya, kenapa Nabi teh bijak menghadapi ragam perbedaan karakter para sahabat, itu luar biasa Nabi. Ya, padahal kan Umar nggak seperti Abu Bakar itu ya. Ya, Utsman apalagi. Ya, jauh beda dengan Umar sama Ali, jauh lagi. Usianya jauh, karakternya jauh gitu. Tapi hebatnya Nabi itu tidak membedakan gitu ya. Sikap Nabi kepada para sahabat dengan ciri khas yang berbeda, Nabi bijak. Gitu ya. Nabi bijak, luar biasa. Ya. Makanya kadang-kala, mohon maaf ya teman-teman, kita sampaikan secara umum. Tapi paham bahwa setiap kepribadian itu punya beda-beda. Setiap kepribadian punya beda-beda. Makanya saya senang kalau sudah ngebahas tipe-tipe kepribadian manusia. Ya, yang saya sebutkan tadi ya, ada koleris, ada sanguin, ada flegmatis, ada melankolis. Saya senang. Kenapa? Karena kadangkala ya cara merespon masalah yang sama itu pasti beda. Ya, masalahnya sama, tapi cara meresponnya pasti beda. Kartos tuh. Kenapa? Karena tipe kepribadian itu berbeda. Jadi setiap kita punya tipe kepribadian yang berbeda. Ya, begitu teman-teman. Jadi luar biasa. Ya. Makanya Nabi bijak menghadapinya gitu ya. Walaupun pada satu waktu ya kalau sudah perintah samina wa ata'na semuanya. Tapi tipe kepribadian yang berbeda itu tidak membuat Nabi mencela para sahabat gitu. Ya, kenapa? Nabi membiarkan para sahabat dengan tipe khasnya semasing-masing selama tidak melanggar syariat. Ya, selama tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa ya. Ini baru satu hak ya. Aduh, Kemudian kami menuju, kata Anas bin Malik, ini contoh dari riwayat Bukhari. Kemudian kami menuju Madinah dari Khaybar. Kulihat Rasulullah sedang menyeliputi Sofia dengan mantel. Aduh, luar biasa ya. Ini lebih epik, lebih cantik daripada drama Korea ya. Kemudian beliau duduk di atas untanya dan meletakkan lututnya, lalu meletakkan kaki Sofia di atas lutut beliau hingga dapat naik kendaraan. Waduh, ya lamun difilmkan sih karena antik luar biasanya. Jadi karena Sofia itu perawakannya pendek ya, nggak tinggi. Jadi kalau mau naik onta itu Nabi menyediakan lututnya ya supaya Sofia itu naik ya. Luar biasa. Antum sudah coba kayak begitu gak? Ke istri? Ya. Itu coba gerasok ya. Itu. Mi taya bangku, yo sampean abi. Oh, gagah. Ya. Atau bangkuna sumputkeun heula ku orangnya, membuktikan kesungguhan gitu ya. Serius. Suatu saat ya ada seorang perempuan iri sebab lihat kakak seniornya setiap hari diantarkan suaminya dibukakan pintu mobilnya. Iri. Lihat dibukakan mobil suaminya yang nyetir, turun bukakan lagi, turun bukakan lagi. Istrinya silakan. Sampai dia nanya, ini tipsnya ya. Sampai dia nanya, Mbak, ya ada apa Neng? Ngobrolnya di pekerjaan nanti. Aku suka lihat kalau Mbak itu, Masya Allah ya, romantis banget suaminya. Kok bisa kayak begitu? Setiap Mbak diantar, turun dari mobil, dibukakan pintunya. Apa sih tipsnya biar suami romantis kayak begitu? Kata si Mbak ini, alhamdulillah Neng, ya itu pun selama ya 7 tahun aku menikah, itu baru 3 bulan suamiku membukakan pintu mobil ya dari luar untukku. Gimana tipsnya Neng? Tipsnya Mbak, tipsnya adalah
karena pintu mobilnya rusak, nggak bisa dibuka dari dalam. Ya, maka suaminya membukakannya dari luar. Karena cobalah Anda bikin rekayasa perilaku biar suami Anda romantis gitu. Itu ya hese gitu ya. Gimana caranya? Serius ya, Mas. Anda jangan terlalu begini. Coba kita romantis dong gitu. Ya, tidak setiap laki-laki kita bisa bersikap romantis. Coba cari rekayasa perilaku bagaimana suami Anda bisa romantis. Ya, gimana aja. Misalkan ya begitu. Ya, walau alam bisa. Namanya caranya. Ya, pokoknya carilah begitu ya, begitu. Carilah. Ya, coba ada ide nggak? Coba cari ya. Gimana? Nggak sengaja gitu, nggak sengaja misalkan apa namanya supaya suami itu romantis. Kan kayak tadi kan romantis ya. Minimal dilihat orang lain lah ya. Minimal dilihat orang lain, oh romantis suaminya ya. Kalau orang apa modalnya gitu ya. Karena pantau mobilnya rusak gitu ya. Subhanallah. Kalau di antara bentuk kelembutan para sahabiah itu ada sosok Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma binti Abu Bakar itu lembut banget. Kelembutannya dibuktikan dengan banyak membantu suaminya. Ya, Asma binti Abu Bakar itu ya tahu karena suaminya itu pencemburu. Ya, suaminya itu pencemburu. Maka suatu saat ya ketika mau dibonceng sama Nabi kalau tidak salah, ya Asma itu tidak mau karena menghargai suaminya. Ya. Karena suaminya pencemburu. Jadi Asma itu suka bantu ini. Suka bantu suaminya itu bawa air, ya, bawa barang-barang apa namanya pekerjaan suaminya. Ya, tiba-tiba suatu saat ada di perjalanan, ya Nabi menawarkan tapi nggak mau. Ya, karena menghargai suaminya. Luar biasa ya, putrinya Abu Bakar. Bahkan Asma binti Abu Bakar itu, ya, Asma binti Abu Bakar itu mencucikan kuda ya Zubair. Zubair ini kan satu di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Ashrah al-Mubashshiruna bil Jannah. Dan Zubair ini luar biasa ya. Putranya itu kan, Zubair ini kan anak bibi Nabi, yaitu Sofiyah. Ya, Sofiyah bin Abdul Muthalib kalau tidak salah. Itu yang memenggal kepala orang Yahudi, Bani Quraidah. Masih ingat gak? Ya, makanya kalau perempuan itu pemberani, itu ingat Sofiyah. Jadi kalau saya ada perempuan, kan di tempat saya, di kampung saya, itu ada anak perempuan tapi resepnya gelut. Jadi laki nu seangkatan itu serarieuneun. Pokoknya lo mau si eta, gue lompat gitu ya. Jadi ada perempuan berani gitu ya. Ya saya bilangnya, wah ini Sofiyah masa sekarang deh ya, Sofiyah akhir zaman. Karena Sofiyah itu pemberani. Jadi ketika ini saya mau menggambarkan ya, bagaimana pendidikan Sofiyah kepada Zubair. Sehingga Zubair itu, ya teman-teman sekalian, itu dikenal, Zubair itu lain daripada yang lain. Pokoknya kalau Zubair itu sudah perang, dia selalu bikin ulah tanda kutip. Yang membuat musuh itu pika sebelin gitu. Amak musuhnya gitu, nggak si Zubair mah gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya Zubair itu selalu dikenang dengan peperangannya. Tapi teman-teman, itu adalah buah daripada pendidikan ibunya. Karena ibunya pemberani. Ibunya pemberani. Jadi Zubair itu kalau sebelum perang dia belah dulu apa namanya pasukan musuh dengan kudanya. Wah, balik deui gitu ya. Jadi musuhnya dijailin gitu ya. Bikin marah musuh gitu. Itu pekerjaan Zubair karena memang pemberani. Kalau banyaklah kisah Zubair. Tapi itu dari ibunya Sofiyah. Kalau tidak salah Sofiyah binti Abdul Muthalib yang memenggal kepala orang Yahudi. Ya karena pada waktu itu adalah tentang perang Khaybar. Ya laki-laki dan perempuan dan anak-anak itu disimpan di satu benteng. Ya ternyata orang Yahudi yang di dalam Bani Quraidah sudah mau berkhianat. Ya dan mereka akan membunuh perempuan dan anak-anak. Ternyata ya Sofiyah tahu. Kemudian ngasih tahu kepada Hasan bin Sabit. Bilang, Hasan bin Sabit itu tinggal nih, ada Yahudi. Ya,
mau melihat kondisi perempuan kaum muslimah, ya cepat hadapi. Hasan bin Sabit tidak berani. Ya, akhirnya ada seorang Yahudi yang naik, Iwatiman ke benteng, kemudian sama Sofia itu dipukul sama pedang, ditoel ngan beheungna ku pedang. Ya, ditoel, blok, itu sampai disembelih, kemudian kepalanya digorolongkeun ku Sofia, digorolongkeun, set, orang-orang Yahudi kaget, sampai orang Yahudi bilang, cek aing oge, laki segitu. Cek orang Yahudi, betul, kataku juga ada laki-laki ini pasti bubar. Ya, bubar itu orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena kelakuan Sofia begitu. Makanya kalau ada perempuan berani-berani, nah itu ya Sofia. Jadi kalau puntennya ada istri kita ada berani gitu ya, wah berani, ya kita bilang mamah mas siga Sofia gitu ya. Nah gitu Pak siga Sofia, mohon perintah salaki oke dilawan wae. Tapi nggak begitu ya maksudnya ya. Ini contoh ya gitu ya, bahwa kalau kita punya anak perempuan, kan ada perempuan berani ya, ada anak perempuan berani gitu. Kadang adiknya laki-laki jadi nggak enakan gitu ya. Nggak apa-apa, anak nggak usah celah. Kamu perempuan berani-berani amat, nggak boleh begitu. Keberaniannya jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Rawat tuh keberaniannya. Ya, atau anak laki-laki ya tidak seberani kakaknya misalkan, jangan dicela. Kamu anak laki-laki penakut, jangan. Ya, karena dengan empatinya itu anak laki-laki punya kelebihannya nanti di waktu yang lain. Jadi anak nggak usah celak ya kepribadian seperti begitu. Walau alam bisawab, teman-teman, ini baru 1 ya, tapi ini ada 9. Gak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan ini kita bisa berlanjut ya. Nanti mudah-mudahan bisa lebih cepat, dan mohon maaf karena agak mendet nih ya, subhanallah ya, jadi saya harus banyak tarik nafas, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah lah ya, mudah-mudahan bisa diamalkan ya, karena ini salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Jadi kata Nabi, apabila Allah menginginkan kebaikan pada satu keluarga, adkhala alaihim rifqa, Allah memberikan kelembutan kepada dia. Ingat ya, kelembutan tidak ada kaitannya dengan gender. Oh, kalau perempuan lebih lembut daripada laki-laki, cuk saha eta lamun geus ka budak geuning eta teh luar biasa ya. Aduh, lu kayaknya ini mah di kampung di saya nggak tahu ya di sini mah ya. Ini mah kelihatannya ibu-ibu mah balalager di dia mah nya insyaallah. Tapi kalau di kampung kadang-kala lamun geus ambek ka budak, luar biasa. Ciwit, cabok, jemel, jengut, tajong, alungkeun, abuseun kana mesin cuci tadi ya. Ada anak 3 tahun dimasukin ke mesin cuci, serius, tapi nggak diputerkeun. Ya, dikerem si budak teh gitu. Wah, mama gitu. Saking amek ke budak gitu ya. Ya, subhanallah. Jadi perempuan itu, jadi kelembutan itu bukan terkait dengan gender, enggak. Tapi kelembutan itu terkait dengan apa? Rahmat Allah. Saya tutup ya dengan Quran surat Ali Imran ayat 159. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 159. Apa ayatnya? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa kata Allah? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka Muhammad, dengan rahmat Allah, disebabkan rahmat Allah, kamu bisa bersikap lembut kepada mereka. Jadi kelembutan Nabi Muhammad, fabima rahmatin minallah, disebabkan rahmat Allah. Yuk kita curigai, kalau kata Ustaz Salim Afillah, MNCRGKN SKL, mencurigakan sekali. Curigai diri kita. Ya, kalau kita tidak lembut, jangan-jangan kita kurang rahmat dari Allah. Ya, kurang rahmat dari Allah. Apalagi kalau misalkan orang suami kasar, namanya rahmat. Aduh, ngerakin deh. Gantilah itu ya. Begitu ya. Ya, kenapa? Karena rahmat Allah itu membuat kita bisa bersikap lembut. Maka sering-sering minta kepada Allah, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata aini, aslih li sya'ni kullahu
la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu lah yang aku harapkan ya Allah. Jangan kau sandarkan kepada diriku urusanku sendiri. Ya, jangan kau sandarkan urusanku kepada diriku sendiri. La ilaha illa anta aslih li sya'ni kullahu. Bereskan semua urusannya ya Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maka teman-teman sekalian, kelembutan itu terkait dengan rahmat Allah. Walau alam bisawab ya. Bisi orang teh kirang lemah lembut, bilih orang teh kurang lembut, kasar, geg, ya begitu ya, nggak slow begitu ya, begitu iwatiban. Maka yuk kita memperbanyak untuk minta rahmat ke Allah. Serius teman-teman, ini pun evaluasi buat saya, karena kelembutan itu tidak terkait dengan gender. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nggak apa-apa ya. Ya, tadinya saya mau ngebahas 5, tapi ternyata hijau lumayan. Walau alam bisawab. Ya, jadi di sini teman-teman banyak contoh-contohnya. Contoh Nabi, contoh sahabat gitu ya. Bahkan sebagian ada contoh ulama. Jadi banyak menginspirasi lah kepada kita ya. Walau alam bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada pertanyaan mungkin ya, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, bolehlah. Bagaimana dengan suami yang boleh mengatakan singkat jelas sekarang? Bagaimana? Ya baik-baik saja. Bagaimana menghadapi suami yang pelit nafkah ya? Nah, itu harus diobrolkan. Nah, pelit itu misalkan apakah memang di luar perspektif kita ya, karena misalkan jarang mengeluarkan di luar kesepakatan gitu ya. Misalkan nih pelit, tapi kalau kesepakatannya dipenuhi nggak? Ya dipenuhi, tapi kan masa jajan aja harus masing-masing misalkan begitu ya. Ya kan ada, Bun bayar masing-masing ya. Oh, masing-masing. Udah nikah masing-masing. Ya elek kudu bobogohan misalkan. Udah nikah masing-masing. Kenapa? Ya kan Bunda udah dikasih jatah misalkan begitu. Ya, apakah pelit itu perspektifnya begitu, atau pelit itu misalkan tidak sesuai dengan haknya? Ya, atau pelit itu jarang ngajak jalan jalan. Jadi sebab saya khawatir ya gitu kan.
perspektif Anda pelit, perspektif suami, bun, geus dada sih teh bun, umi itu geus beak. Tapi abi kan jarang ngajak jalan-jalan. Udah jalan-jalan teh kudu di bensinan. Ya, di jalan menyangan saukur nonton, nyimpang ngabaso minimal 25.000 datanya. Buna teu ngitung, abi nu ngitung. Misalkan begitu. Jadi kalau menurut saya selesaikan dulu, clearkan dulu ya perspektif pelitnya apa gitu ya. Tapi kalau pelit itu tidak menunaikan haknya, nah ini bermasalah gitu ya. Jadi sepakati dulu, musyawarahkan dulu kebutuhan Anda, gitu ya, ditunaikan atau enggak begitu. Tapi kalau pelit itu misalkan jarang ngajak jalan-jalan, padahal dia punya uang, misalkan ya begitu, komunikasikan aja begitu. Kamu kapan mau ngajak jalan-jalan sama aku kan begitu, ya be. Atau orang anu sabar, ya kenapa sabar? Nggak apa-apa, bisa jadi itu jadi lahan kebaikan buat kita untuk menghadapi suami. Ya yang penting apa? Masih banyak kebaikan yang lain. Kewajibannya ditunaikan. Ya nafkah jalan, masih pulang ke rumah, masih misalkan. Karena ada suami-suami yang nggak pulang ke rumah juga. Ya kemudian masih setia, alhamdulillah itu juga harus disyukuri. Ya begitu. Jadi kalau pelit-pelit dikit, ya begitu ya. Saya dulu kalian nggak paham pak. Ya menikah ansulan meligas 2.000 ditanyakan. Cing atuh orang aja 2.000 menikah dulu ditanyakan. Ini bagi saya nyangkanya pelit. Begitu wae 1.500 ditanyakan ya. Tapi ternyata bagi seorang istri 1.500 teh jajan budak tilu kalian 500 ewan. Kayak paham kan? Bagi kita menikah resek gitu ya. Ya 1.500 ditanya-tanya gitu ya. Kurang wae 5.000, 10.000 taruh ditanya-tanya gitu asulan anak gitu kan ya. Tapi ternyata itu perspektif suami yang kadang-kadang nggak menghadapi kehidupan sehari-hari. Katos deh. Jadi menurut saya ya akhirnya kita harus sabar gitu. Ya, udah berarti ternyata itu punya kebutuhan dan saya harus sabar dengan sikap saya seperti itu. Ya begitu. Karena saya itu paling gemes lamun misalkan nuletik-nuletik wae ditanyakan gitu ya. Kalau paling gemes gitu. Tapi ternyata saya yang salah. Karena saya salah memberikan perspektif gitu ya. Ya padahal lain pelit tapi apik nah gitu ya. Kan tipis-tipisnya antara pelit dan apiknya. Begitu ya. Kemudian antara bager jeung olowedroh. Tahu olowedroh? Tak apalnya bahasa Sunda olowedroh tuh. Jadi antara bager dengan tidak amanah itu tipis. Wah dia bager. Setiap orang dijajanin. Ternyata bukan uang dia, uang DKM. Itu sangat mungkin loh. Paham ya? Ya, atau istrinya suka ngejajanin suaminya. Oh bager pisan. Ya, tapi ternyata ya itu uang tabungan anaknya. Misalkan begitu. Jadi tipis-tipis antara pelit dengan apik, antara bager dengan tidak amanah, kata Mbak. Ya. Jadi teman-teman sekalian sudah terima aja ya selama itu haknya terpenuhi. Kecuali kalau hak kita nggak terpenuhi, baru diomongin, dimusyawarahkan. Gitu ya. Berapa kebutuhan kita nih? Musyawarahkan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Atasnya? Oke, siap.